Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faya ayyuhal khadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang jamaah salat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah pada pagi hari ini kita dapat hadir di lapangan ini untuk menunaikan salat Idul Fitri 1445 Hijriah. Bapak Ibu hadirin sekalian, pada saat yang beriringan seluruh umat Islam di dunia menunaikan sholat Idul Fitri seperti yang kita jalankan di lapangan ini, mereka semua mengumandangkan kalimat takbir, kalimat tahmid, dan kalimat tahlil. Semua memuji Allah, semua mengagungkan Allah, semua memposisikan dirinya tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Umat Islam di seluruh dunia telah menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah Ramadan, dan sebagai wujud kesempurnaan ibadah kita melakukan sholat Idul Fitri. Jamaah sekalian, Ramadan yang kita jalani bersama sungguh telah memberikan pelajaran dan pelatihan yang luar biasa. Kita dididik, dilatih menjadi orang-orang yang disiplin. Kita dididik dan dilatih menjadi orang-orang yang sabar. Kita dididik dan dilatih menjadi orang-orang yang jujur. Dan kita dididik dan dilatih menjadi orang-orang yang bertanggung jawab. Selama 1 bulan penuh, kita jalani dengan penuh kesungguhan, mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita semua mempunyai harapan yang sangat besar. Semoga seluruh rangkaian ibadah kita dalam bulan suci Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita dijadikan hamba Allah yang bertakwa sebagaimana tujuan diwajibkannya berpuasa, la'allakum tattaqun. Kalau kita sudah merasakan selama 1 bulan penuh kondisi kita mengalami peningkatan, baik yang berhubungan dengan Allah, hablum minallah, hubungan kita kepada Allah, maupun kita mengalami peningkatan berkaitan dengan hablum minannas, hubungan kita terhadap sesama manusia. Betapa semangatnya kita untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah, dan demikian juga betapa semangatnya kita untuk berbagi kebaikan terhadap sesama manusia. Maka perjalanan kita dalam 1 bulan penuh itu menjadi sebuah proses di dalam ikhtiar meningkatkan kepribadian kita, hubungan kita kepada Allah meningkat, dan kebaikan kita terhadap sesama manusia juga meningkat. Bapak Ibu hadirin sekalian, di antara nilai yang luar biasa
kita rasakan selama bulan suci Ramadan itu adalah kejujuran. Kita semua masing-masing tidak ada yang mengetahui orang lain itu berpuasa atau tidak. Tetapi yang paling tahu adalah diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala semata. Lebih dari itu, kita semua juga menjaga supaya nilai-nilai puasa kita tidak hilang, tidak kosong. Karena itu kemudian kita juga menjaga tidak hanya sekedar tidak makan, tidak minum, dan tidak melakukan hubungan suami istri bagi yang sudah bersuami istri, tetapi kita lebih dari itu, kita berusaha untuk menjaga kualitas puasa kita. Kita diingatkan oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yada' qaulaz zur wal amala bihi wal jahl falaisa lillahi hajatan fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah." Barangkali hadis Nabi ini yang menjadi pegangan kita. Mengapa kita tidak hanya sekedar tidak makan, tidak minum, dan tidak melakukan hubungan suami istri sejak subuh sampai maghrib, tetapi kita bisa menjaga kemuliaan amalan kita di bulan suci Ramadan itu. Kata Nabi, "Malam yada qaulaz zur." Barang siapa yang tidak bisa menjaga ucapannya dari berbagai perkataan yang kotor, perkataan yang keji, perkataan yang bohong, dan turunannya kecurangan, wal amala bihi, dan amalan-amalan yang menyertainya. Kemudian Nabi melanjutkan wal jahl, bersikap masa bodoh. Sudah tahu ini benar, ini salah, tapi pura-pura tidak tahu. Bablas saja. Tentu kita semua tidak melakukan itu. Itulah pendidikan di bulan suci Ramadan. Maka kalau ada orang yang sudah tidak menghiraukan rambu-rambu, batas-batas yang disampaikan oleh Nabi, qaulaz zur wal amala bihi wal jahl, Nabi menyatakan falaisa lillahi hajatan. Allah tidak mempunyai kepentingan sedikit pun bagi orang-orang fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah, kalau mereka hanya tidak makan dan tidak minum saja. Mereka berpuasa secara lahiriah, sama dengan orang-orang yang lain. Tetapi ketika mereka tidak bisa menjaga ucapannya, masih suka berbohong, masih berbuat curang, dan seterusnya, termasuk amalan-amalan yang menyertainya, bersikap masa bodoh, maka kata Nabi, Allah tidak mempunyai kepentingan sedikit pun bagi orang-orang yang hanya tidak makan dan tidak minum saja. Nah, hadirin sekalian, maka puasa yang kita jalani dengan menjaga ucapan kita, menjaga kejujuran kita, kita tidak berani menipu diri kita, dan kita juga tidak berani menipu Allah Subhanahu wa taala, maka kita jalani puasa itu dengan sesungguhnya. Hadirin sidang jamaah salat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kejujuran, kalau dalam bahasa Al-Quran, bahasa Arab disebut dengan as-sidqu. Ini menjadi perkara yang sangat penting, lebih-lebih di era saat ini. Kejujuran menunjukkan kesesuaian antara yang ada di dalam hati dengan yang diucapkan. Kesesuaian antara yang ada di dalam hati dengan yang dilakukan. Demikian juga kesesuaian dengan apa yang diucapkan dengan yang dilakukan. Ini menjadi perkara yang sangat penting sekali. Ibu-ibu, bapak-bapak, selama bulan suci Ramadan telah menempah dirinya untuk mewujudkan kejujuran itu. Tidak ada di antara kita ini yang berani berbohong. Suami kepada istri, istri kepada suami, orang tua kepada anak, anak kepada orang tua, guru kepada siswa, siswa kepada guru, antar teman, antar sahabat di antara kita, tidak ada yang berani melakukan kebohongan, apalagi kecurangan. Itu yang kita praktekkan. Nah, karena itu
kita perlu menjaga kejujuran yang sudah kita perjuangkan sedemikian rupa itu bisa kita lanjutkan pada bulan-bulan setelah Ramadan yang meninggalkan kita. Nah, hadirin sekalian, di dalam surah Al-Ahzab ayat 70, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wa qulu qaulan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, wa qulu qaulan sadida, dan hendaklah kalian itu berkata dengan perkataan yang benar, dengan perkataan yang jujur. Kalau kita sudah bisa menjaga kejujuran kita itu, maka di ayat ke-71 Allah memberikan jaminan, yuslih lakum a'malakum, niscaya Allah akan memperbaiki amalan-amalanmu, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah mengampuni semua dosa-dosa kalian. Wa may yuti'illaha wa rasulah, dan barang siapa yang tetap menjaga ketaatannya kepada Allah dan Rasulnya, faqad faza fauzan azima, sungguh mereka itu benar-benar mendapatkan keberuntungan dan keberuntungan yang sangat besar. Nah, hadirin sekalian, pangkal yang ditekankan di ayat ini adalah berkata benar, berkata jujur. Maka kalau kita bisa mewujudkan kebenaran, kejujuran itu, Allah akan menyempurnakan amalan-amalan kita. Di surah An-Nahl ayat 105, Allah juga menegaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innama yaftaril kadzibal ladzina la yu'minuna biayatillah wa ulaika humul kadzibun. Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan, ketidakjujuran, hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah pembohong yang sebenarnya. Nah, hadirin sekalian, berkaitan dengan ayat itu, Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan kepada para sahabat, dan tentu saat ini juga berlaku untuk kita semua. Dalam sebuah hadis, Nabi menyatakan dengan tegas, alaikum bisidqi, hendaklah kalian itu jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal birri, karena setiap kejujuran itu akan melahirkan kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan setiap kebaikan yang didasarkan atas kejujuran akan mengantarkan dirimu masuk surga. Wa ma yazalur rajulu yasduqu wa yatakharras sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqa. Nabi melanjutkan, jika seseorang itu senantiasa berlaku jujur dan selalu berusaha untuk menjaga kejujurannya itu, maka akan dicatat di sisi Allah dia sebagai orang yang selalu jujur. Hadirin sekalian, hadis ini menegaskan kepada kita pangkalnya itu kejujuran. Alaikum bisidqi, hendaklah kalian itu jujur. Maka kalau kalian jujur, kata Nabi, fa inna sidqa yahdi ilal bir, setiap kejujuran yang kalian lakukan itu akan melahirkan kebaikan. Pangkalnya jujur, pasti baik. Berikutnya, bukan dibalik. Kalau baik pasti jujur, enggak. Beberapa waktu yang lalu banyak orang berbuat baik ya, tapi enggak jujur, karena punya kemauan dibalik itu. Nabi luar biasa cerdasnya. Alaikum bisidqi, hendaklah kalian jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal bir,
Setiap kejujuran itu pasti melahirkan kebaikan. Seorang istri kalau jujur kepada suaminya, pasti yang lahir kebaikan. Demikian juga sebaliknya, seorang suami jujur kepada istri, yang lahir adalah kebaikan. Dan wa innal birra yahdi ilal jannah. Setiap kebaikan yang dibangun atas kejujuran itu mengantarkan masuk surga. Rumah tangga kita ini akan menjadi tentram kalau di penghuni rumah itu adalah orang-orang yang jujur. Pasti yang muncul dalam rumah kita itu adalah kebaikan-kebaikan. Dan kebaikan itu akan melahirkan suasana surgawi. Kita tarik dalam kehidupan yang lebih luas lagi, kemasyarakatan, kebangsaan juga seperti itu. Kalau seluruh pejabat ini jujur, maka pasti yang lahir kemudian adalah kebaikan. Dan kebaikan yang dilahirkan atas kejujuran itu pasti akan melahirkan kebahagiaan. Pejabat itu tugasnya membuat kebijakan, membuat keputusan. Kalau kebijakan, keputusan itu dibuat atas dasar kejujuran, pasti melahirkan kebaikan dan pasti melahirkan kesejahteraan. Itu kalau dibuat dengan basis kejujuran. Nah, sebaliknya, Bapak Ibu hadirin sekalian, Nabi Muhammad SAW melanjutkan dalam hadisnya tadi, wa iyyakum wal kadhiba. Kalian harus menjauhi kedustaan, harus menjauhi kebohongan, harus menjauhi kecurangan. Mengapa? Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Karena setiap kedustaan itu melahirkan kerusakan, melahirkan dosa. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Dan setiap kerusakan itu akan mengantarkan ke neraka. Wa ma yazalur rajulu yakdzibu wa yatakharral kadziba hatta yuktaba indallahi kadzdzaba. Nabi melanjutkan, jika seseorang itu senantiasa berdusta, berbohong, curang, dan dia selalu berusaha untuk menutupi kebohongan itu dengan kebohongan berikutnya, kedustaan itu dengan kedustaan berikutnya, maka Nabi menyatakan akan dicatat di sisi Allah dia itu sebagai orang yang berdusta secara sempurna. Nah, hadirin sekalian, penegasan Nabi itu kalau kita kaitkan dengan pelajaran logika di dalam matematika yang dipelajari oleh adik-adik yang sekolah dan kuliah, di dalam matematika itu ada silogisme namanya. Ada pernyataan jika A maka B bernilai benar, pernyataan pertama. Kemudian pernyataan kedua, jika B maka C juga bernilai benar. Maka kalau muncul jika ada A, pasti kita bisa menyimpulkan ada C, kan begitu. Jika seseorang itu jujur, maka orang itu pasti baik. Jika seseorang itu melakukan kebaikan atas kejujuran, maka orang itu masuk surga. Kesimpulannya, jika seseorang itu jujur, pasti orang itu menuju ke surga. Sebaliknya, kata Nabi, jika seseorang itu berdusta, maka melahirkan kerusakan. Jika seseorang itu melakukan kerusakan, menuju ke neraka. Kesimpulannya, jika seseorang itu berdusta, berbohong, curang, dan yang sejenisnya, maka dia menuju ke neraka. Bisa dunia ini, bisa di akhirat nanti. Karena itu jamaah sekalian, menjadi perjuangan yang tidak ringan bagi kita semua, bagaimana kita menjaga kejujuran. Kejujuran itu tidak cukup hanya kita miliki dalam diri kita, tetapi memang betul-betul kita harus berani memperjuangkannya. Kalau sebuah kejujuran itu kemudian mendapatkan legitimasi dari penguasa, maka bisa jadi, mohon maaf, kalau kebohongan itu mendapatkan legitimasi dari penguasa,
dan itu terus-menerus dilakukan, maka bisa jadi masyarakat menganggap itu sebagai sebuah kebenaran. Dalam konteks ini, izinkan saya membacakan sebuah kisah, cerita pada Abu Nawas. Pada suatu ketika, Abu Nawas sedang berjalan di tengah pasar. Topinya dibuka dan sambil berjalan dia melihat ke dalam topinya dengan penuh bahagia. Orang-orang pun merasa heran, lalu mendekati Abu Nawas dan bertanya kepadanya. Seorang memberanikan diri bertanya, "Wahai Abu Nawas, apa yang kamu lihat di dalam topimu itu sehingga membuatmu tersenyum bahagia?" Abu Nawas dengan ekspresi yang meyakinkan memberikan jawaban, "Aku sedang melihat surga di dalam topiku yang dihiasi barisan bidadari yang cantik dan menawan." Seseorang itu kemudian menyahuti, "Benarkah wahai Abu Nawas? Coba aku ingin melihatnya." Abu Nawas menjawab, "Boleh saja kamu melihatnya, tetapi aku tidak yakin kamu bisa melihat seperti apa yang aku lihat." Orang-orang di sekitarnya serempak merespon, "Mengapa wahai Abu Nawas?" Maka Abu Nawas menjelaskan, "Hanya orang-orang yang beriman dan soleh saja yang bisa melihat surga dan bidadari di dalam topiku itu." Orang-orang yang mendekati Abu Nawas saling memandang. Mereka bahkan ragu dalam dirinya sendiri jika melihat ke dalam topi Abu Nawas. Mereka ragu apakah bisa melihat surga dan bidadari atau tidak berhasil melihat surga dan bidadari di dalam topi Abu Nawas. Akhirnya ada seorang yang memberanikan diri mendekat kepada Abu Nawas untuk melihatnya. Abu Nawas mempersilahkan dia, "Silahkan." Orang itu kemudian melihat ke dalam topi Abu Nawas, lalu sejenak menatap ke arah Abu Nawas, dan kemudian dia juga menengok kepada orang-orang di sekelilingnya, dan dia berkata dengan penuh kagum, "Benar, benar aku melihat surga dan bidadari, sungguh luar biasa." Orang-orang pun menjadi heboh, ingin menyaksikan surga dan bidadari di dalam topi Abu Nawas itu. Tetapi Abu Nawas mewanti-wanti bahwa hanya orang-orang yang beriman dan soleh saja yang bisa melihatnya. Dari sekian banyak yang melihat ke dalam topi itu, banyak yang mengakui melihat surga dan bidadari, tetapi banyak juga yang tidak bisa melihatnya. Mereka yang tidak bisa melihatnya berkesimpulan, Abu Nawas telah melakukan kebohongan besar. Mereka pun kemudian melaporkan Abu Nawas kepada sang raja dengan tuduhan Abu Nawas telah menebarkan isu kebohongan besar di tengah-tengah masyarakat. Akhirnya Abu Nawas dipanggil menghadap raja untuk diadili. Dalam sidang pengadilan yang dipimpin langsung oleh sang raja, lantas kemudian sang raja bertanya kepada Abu Nawas, "Benarkah di dalam topimu bisa terlihat surga dan bidadarinya, wahai Abu Nawas?" Maka kemudian Abu Nawas menjawabnya, "Benar, wahai Paduka Raja, tetapi hanya orang-orang yang beriman dan soleh saja yang bisa melihatnya. Sementara yang tidak beriman dan tidak soleh, dia tidak bisa melihatnya. Kalau Paduka Raja mau menyaksikannya sendiri, saya persilahkan." Sang raja kemudian menjawab, "Baiklah, kalau begitu saya mau menyaksikannya sendiri." Bapak Ibu hadirin sekalian, sudah pasti sang raja tidak bisa melihat surga dan bidadari di dalam topi Abu Nawas itu. Tetapi sang raja berpikir, kalau ia mengatakan tidak melihat surga dan bidadari itu, berarti sang raja termasuk orang yang tidak beriman dan tidak soleh. Maka akan terjadi merusak reputasi sang raja. Maka dengan terpaksa sang raja kemudian dengan berteriak dan pura-pura kagum menyatakan, "Engkau benar, wahai Abu Nawas.
Aku menyaksikan surga dan bidadari di dalam topiku. Maka rakyat yang menyaksikan reaksi sang raja itu lalu diam 1000 bahasa dan tidak ada lagi yang berani membantah Abu Nawas. Mereka takut berbeda dengan sang raja dan khawatir dicap belum beriman dan tidak soleh. Bapak Ibu hadirin sekalian, konspirasi kebohongan yang ditebar oleh Abu Nawas mendapatkan legitimasi dari sang raja. Abu Nawas dalam hatinya tertawa sinis sambil bergumam, beginilah akibatnya kalau ketakutan sudah menenggelamkan kejujuran, maka kebohongan pun akan merajalela. Ketika keberanian lenyap dan ketakutan telah menenggelamkan kejujuran, maka kebohongan akan melenggang kangkung sebagai sesuatu yang dianggap benar. Ketakutan untuk bersikap, berbicara, dan bertindak jujur akan membukakan jalan lebar bagi kebohongan. Bapak Ibu hadirin sekalian, kecerdikan konspirasi kebohongan yang bersifat publik Abu Nawas tersebut telah menumbangkan kebenaran dan kejujuran. Akhirnya, kecerdasan tanpa kejujuran dan keberanian takluk di bawah kecerdikan yang dijalankan dengan penuh keberanian dan kepercayaan diri, meskipun itu adalah kebohongan yang besar dan nyata. Kasus legitimasi kebohongan versi Abu Nawas tersebut mungkin telah terjadi di sekitar kita, tentu dengan versi yang berbeda. Karena itu, Bapak Ibu sekalian, kita jangan tergoda dengan kebohongan. Hentikan kebohongan itu, hilangkan kebohongan itu, dan beranilah bersikap, berkata, dan bertindak jujur, dan perjuangkan kejujuran itu. Nah, hadirin sekalian, itu sebuah cerita dari Abu Nawas, betapa kita ini harus betul-betul memperjuangkan kejujuran, kebenaran. Pertanyaannya kemudian, bagaimana supaya bangunan kejujuran yang sudah kita lakukan selama 1 bulan penuh di bulan suci Ramadan itu betul-betul bisa kita jaga dan kita kembangkan di hari-hari berikutnya. Mungkin di antara kita ini kualitas diri kita tidak sama. Ada orang yang betul-betul mempunyai kekuatan luar biasa, tidak bisa tergoda oleh apapun, termasuk oleh berbagai kebohongan itu. Bahkan dia bisa mempengaruhi orang lain yang asalnya berbohong, kemudian orang lain itu menjadi jujur. Tetapi ada juga di antara kita ini mungkin tidak terlalu kuat, dan begitu kepada orang yang bohong kemudian memberikan sesuatu kepada kita, dengan mudahnya kita ini tergoda dan larut dalam kebohongan itu. Terhadap kasus yang terakhir itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita di surah At-Taubah ayat 119. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kalian selalu bersama-sama dengan orang-orang yang jujur, bersama-sama dengan orang-orang yang benar. Inilah garis yang diberikan oleh Allah. Kalau kita ini merasa tidak terlalu kuat, jangan terlalu sering bergaul dengan para pembohong, tapi bergaullah dengan orang-orang yang jujur, dengan orang-orang yang benar. Insya Allah kita akan selamat dunia dan akhirat. Tetapi kalau kita mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi orang lain, silakan bergaul dengan siapapun, tebarkan pengaruh baik yang Anda mampu kepada orang lain, sehingga orang lain itu menjadi baik, menjadi jujur, dan menjadi benar. Bapak Ibu hadirin sekalian, demikian khutbah yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita akhiri khutbah pada pagi hari ini dengan memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Billahi taufiq wal hidayah, nasrum minallah wa fathun qarib, wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.